Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini akan kita berikan pengarahan tentang materi praktikum biokimia, materi yang ketiga dengan judul karbohidrat. Ya, oke, silakan. Karbohidrat. Begini dulu. Nampak? Ya. Secara umum dengan praktikum karbohidrat ini nanti dari mulai sampel-sampelnya kamu kan mengetahui apa sampel-sampel yang mengandung karbohidrat. Terutama sekali yang ada adalah dalam kita mengkonsumsi makanan kita, utamanya adalah karbohidrat untuk fungsi energi kita. Ya, prinsip pertamanya itu adalah untuk mereaksikan dengan reaksi yang umum adalah reaksi Molis. Ya, reaksi Molis di situ juga sudah ada nanti prinsipnya. Nanti di sini ada yang dilihat adalah perubahan warna. Jadi memang kita amati adalah perubahan warna yang terjadi. Warna yang terjadi adalah warna ungu. Sampelnya adalah yang dibuat di sini adalah pati jagung, ketan putih, pasti dipastikan ada perbedaan istilah nanti yang mati. Ya, reaksi Molis reaksinya adalah asam sulfat dan asam alfa naphtol 75% dalam etanol. Ya, prosedur nanti ada bagannya yang akan kita jelaskan melalui asisten nanti akan menjelaskan prosedurnya yang diamati. Yang menjadi perhatian bagi mahasiswa sekalian, coba cara untuk melakukan reaksi-reaksi terjadi itu lebih diamatin perubahan-perubahan yang terjadi. Berikutnya adalah dengan jodium. Ya, ini tadi karbohidrat dengan reaksi Molis. Ini bereaksi Molis. Yang kedua itu sangat sederhana adalah dengan reaksi jodium. Ini sudah sering kamu lakukan walaupun dia tidak di praktikum biokimia. Dari jodium itu juga diamati adalah perubahan warna. Ya, perubahan warna yang harus diamati. Yang biasa sama sampelnya tetap. Ini kemudian larutan jodium, perubahan warna yang terjadi yaitu warna yang spesifik daripada jodium. Jadi tentunya untuk karbohidrat ini yang kita lakukan reaksi jodium dengan Molis tadi adalah reaksi kualitatif yang warna yang terjadi. Kondisi yang sekarang di laboratorium biokimia kualitatif untuk reaksi uji kualitatif untuk biokimianya dengan karbohidrat adalah uji kualitatif. Berikutnya adalah untuk karbohidrat reaksinya juga adalah dengan reaksi Benedict. Ya, di sini lagi-lagi juga perubahan warna yang kita amati, tetapi adalah bentuk daripada kalsium adanya endapan. Ya, anda warna dari yang terjadi pada endapan tadi.
Ini warna yang terbentuk tergantung daripada banyak tidaknya kadar daripada gula produksi di dalam sampel tersebut. Ya, lagi-lagi yang saya tekankan adalah perubahan warna, perubahan apakah yang terjadi itu kamu amati betul-betul. Jadi fungsi daripada mata melihatnya itu memang jelas. Ya, baik. Yang ketiga ini, tiga ini merupakan reaksi uji karbohidrat secara umum. Ya, saya ulangi, yang kita lakukan adalah dengan reaksi Molis, kemudian dengan jodium, karena itu juga, kemudian dengan Benedict. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kami asisten biokim akan mendemonstrasikan praktikum ketiga dengan judul reaksi umum karbohidrat, di mana judulnya sebagai berikut. Yang pertama, reaksi Molis. Yang kedua, reaksi jodium. Yang ketiga, reaksi Benedict. Selamat menyaksikan. Pertama, reaksi Molis. Sampel yang digunakan pada percobaan ini yaitu glukosa dan sukrosa. Dilarutkan masing-masing sampel dengan 100 ml Aquades. Setelah dilarutkan, diambil 2 ml larutan glukosa dan dimasukkan ke tabung reaksi. Sama seperti glukosa, diambil 2 ml larutan sukrosa dan dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan larutan alfa-naftol sebanyak 3 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, diuji dengan asam sulfat pekat. Sampel glukosa ditambahkan asam sulfat pekat beberapa tetes melalui dinding tabung secara perlahan-lahan. Usahakan posisi tabung sedikit miring untuk mendapatkan cincin ungu pada tabung. Dapat kita lihat hasil yang didapatkan terbentuk cincin ungu. Sama seperti glukosa, sampel sukrosa ditambahkan asam sulfat pekat secara perlahan-lahan melalui dinding tabung dengan posisi tabung sedikit miring. Dan hasil yang didapatkan pada sukrosa terbentuk cincin ungu pada tepi tabung yang membentuk lengkungan. Yang kedua, reaksi iodium. Sampel yang digunakan masih sama, yaitu sukrosa dan glukosa. Pertama, diambil 3 tetes pada masing-masing sampel. Setelah itu, ditambahkan larutan iodium sebanyak 2 tetes pada masing-masing plat yang berisi sampel. Lalu diaduk. Dilihat perubahan yang terjadi. Pada sukrosa memiliki warna yang sama dengan iodium, maka hasilnya negatif. Begitu juga pada glukosa yang menghasilkan warna yang sama dengan iodium, maka hasilnya juga negatif. Ketiga, reaksi Benedict. Sampel yang digunakan sama seperti sebelumnya. Pertama, dimasukkan larutan sukrosa sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan 2 ml larutan Benedict. Sama halnya seperti sukrosa. 1 ml larutan glukosa dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 2 ml larutan Benedict. Selanjutnya, dipanaskan sampel di atas water bath dan ditunggu beberapa menit. Dilihat perubahan yang terjadi. Hasil yang didapatkan adalah pada glukosa menghasilkan warna merah bata.
Sedangkan pada sampel sukrosa menghasilkan warna hijau kehitaman.